bumbunya bikin sendiri, atau jangan sering-sering, nggak bosen kah makan mie terus. Dibarengin sama yang lain gitu. Oh enak ya? Banget. Berarti penggemar mie ya Mas Galang ya? Sehari 3 kali makan mie. Jadi makanan pokok jadinya Bu ya. Halo. Kembali lagi bersama kita di acara Siksam Mutos. Halo, apa kabar teman-teman semua, sobat Siksam? Kangen nggak sama kami berdua? Wah, bisa dibilang mungkin kangen kali Lang ya mereka. Kita kemarin sudah membahas tentang mahasiswa dan kali ini beda banget. Bedanya tuh gimana ya? Penasaran? Banget sih. Nanti aja kita panggil. Sekarang aku nanya dulu sama kamu nih. Kamu kalau lagi bad mood biasanya makan atau ngapain, jungkir balik atau ngapain gitu? Jujur Li ya, kalau lagi bad mood itu doyannya makan. Makanan apa biasanya? Yang manis-manis. Aku dong. Kamu manis? Manis. Wah, yang gurih-gurih pokoknya makanan deh. Makanan ya. Contoh makanan yang biasanya kalau lagi bad mood apa yang kamu makan? Coklat, es krim, terus chips. Banyak deh, nasi padang juga deh kayaknya. Bukan cemilan dong, makan makanan berat berarti. Oh iya, bisa dibilang juga kayak gitu sih ya. Oke, jadi karena kita udah bahas tentang makanan nih, narasumber kita kali ini bakal luar biasa mengulik-ulik tentang food dan mood. Jadi langsung aja kita panggil. Ini dia Ibu Amel. Wah, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Tadi habis dari mana Bu? Sebelum kesini? Ih kepo ya Anda. Kan pengen tahu aja Bu. Oh gitu, habis keliling-keliling biasa. Oh, kehujanan juga ya Bu tadi? Iya. Macet? Biasa sama Rinda, beda jalan, beda hujan, beda iklim. Beda si namanya tuh Iklim. ya beda iklim. Beda cuaca. Beda cuaca. Oke, Bu, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih berdua Galang tentang mood dan food, food and mood. Nah, food and mood. Tadi dia juga nanya sama saya nih Bu, kalau misalnya saya nggak mood itu makannya apa? Terus saya bilang nih, kalau misalnya saya nggak mood itu makannya yang manis-manis atau yang gurih-gurih. Itu tuh bagus nggak sih Bu kalau kita konsumsi secara berlebihan? Apapun yang berlebihan tuh gak bagus ya. Kayak kalau semisal kita makan berlebihan kan efek yang paling deket nih, kalau kita nggak imbangin itu bisa gemuk. Nah kalau semisal nih tadi apa yang dimakan biasanya kalau semisal lagi nggak mood bahannya ya? Es krim atau es krim. coklat, chips gitu. Contohnya itu ya, jadi es krim, coklat chips, kemudian mungkin snack-snackan gitu ya. Itu kan kalau kita lihat di bagian belakangnya itu kan biasanya ada nutrition fact ya, komposisinya biasanya ada kalorinya berapa per porsi, terus ada karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa. Nah biasanya makanan-makanan yang setipe ini itu adalah makanan yang hanya tinggi kalori tapi miskin zat gizi. Yang zat gizi ini yang saya maksud itu ya kayak zat gizi mikro, semacam vitamin mineral, yang malah di makanan-makanan ini tuh kurang. Jadi yang kita dapat tuh cuman kenyangnya doang, nggak dapet itu yang vitamin mineral yang malah penting untuk kita tuh malah kita nggak dapet. Jadi kita cuman modal kenyang, tapi kalau kebanyakan makan zat gizi yang vitamin mineral tuh malah jadi kurang, kayak gitu. Ada rekomendasi nggak Bu makanan atau cemilan yang bergizi gitu buat misalnya kita lagi nggak mood tapi makannya itu yang paling nggak tuh yang bergizi gitu? Kalau makanan bergizi, nah memang arti makanan bergizi menurut kalian itu apa sih? Yang kaya akan protein gitu Bu ya, atau serat dan lain-lain gitu Bu. Oke. Makanan bergizi itu menurut saya pribadi itu adalah makanan yang dari segi komposisinya aja tuh udah bagus. Mungkin memang nggak mengandung 100% full vitamin, full mineral, nggak kayak gitu. Karena ada beberapa makanan yang dia hanya memiliki komposisi mineral dan vitamin tertentu, ada dan dilengkapi dengan makanan yang lain. Jadi konotasi makanan bergizi itu menurut saya lebih ke jenisnya. Semakin beragam
jenis makanan, misalnya dibanding nih, misalnya nih, kalian hanya makan sayur doang, satu piring nasi dengan sayur doang, nggak ada yang namanya protein. Itu mungkin oke, vitamin mineralnya dapat, tapi apakah beberapa asam amino esensial yang banyak di hewan itu kan nggak dapat jadinya. Nah, jadi ketika kita makan semakin beragam komposisi yang kita makan, itu semakin oke, semakin bergizi. Sekarang pertanyaannya kan tadi, contohnya apa ya? Ya. Sebenarnya banyak sih kalau mau untuk meningkatkan mood kan khususnya. Kalau yang dari yang saya ketahui, beberapa penelitian itu memang menyarankan kita untuk mengkonsumsi banyak makanan bergizi. Kenapa? Karena ternyata selain kita itu moodnya jadi naik, ada hormon-hormon tertentu kan yang efeknya bakal meningkat ketika kita makan. Ternyata kalau kita mau makan komposisi tadi zat gizi mikronya cukup, itu bisa menangkal beberapa gejala-gejala yang menuju ke arah penurunan suasana hati, bahkan sampai ke mental illness, kayak model depresi kayak gitu. Itu bisa dicegah sebenarnya ketika kita cukup mengkonsumsi vitamin-vitamin yang pro untuk saraf kayak gitu. Jadi ya banyak sih contohnya, tinggal dilihat dari jenisnya aja kayak gitu. Kayaknya sebelum kita lanjut, baiknya kita nonton video tanggapan dari teman-teman tentang food and mood ini, Bu. Oke. Langsung aja kita tonton Saya video pakai dulu ya. kacamata sebentar. Oke. Oke, baik, Bu. Oke deh. Oke, kembali lagi kita di Fox Pop Section. Hari ini saya mau cari tahu nih pendapat kakak-kakak mahasiswa di Stiksam tentang keterkaitan makanan dan mood kita nih. Yuk kita cari tahu makanan apa aja sih yang buat kakak good mood dan alasannya itu kenapa? Pizza sih. Pizza sih yang paling cocok sih kalau makan kapanpun. Yang pertama itu coklat sih, karena alasannya tuh karena suka banget sama coklat. Kalau good mood tuh makanannya yang manis-manis sih. Brownies sih. Saya tuh lebih suka makan makanan yang manis, terus itu juga kayak makan makanan yang asin itu kayak risol mayo gitu. Alasannya ya enak aja. Kalau lagi good mood biasanya kakaknya lebih suka makanan junk food atau yang healthy food? Yang pasti junk food lah, kalau lagi good mood. Pasti banyak ke junk food karena enak kan. Saya suka junk food. Alasannya seperti apa tuh, Bu? Enak. Junk food aja ya, kalau lagi good mood ya, karena kan praktis ya. Benar nggak sih makanan manis itu bisa menyebabkan mental illness? Sebenarnya enggak sih, sesuai orang yang makan itu bisa menjaga kadarnya aja, sesuai porsinya lah, nggak berlebihan. Mental illness, menurut saya enggak ya. Enggak deh kayaknya. Lebih ke mood masing-masing juga seperti yang di awal tadi. Mental illness mungkin betul ya, makanan manis itu bisa menyebabkan mental illness kalau kondisi kita baik-baik saja. Ada perasaan cemas terhadap kenaikan gula darah mungkin seperti itu. Nah, mungkin dari Ibu tadi udah lihat ya video dari beberapa teman-teman sama Ibu dosen di bawah untuk tanggapan mengenai junk food, healthy food, serta food itu terhadap mood. Tadi kan ada bahas tentang ini nih Bu, makanan manis itu mempengaruhi mental illness. Itu beneran apa enggak sih Bu? Makanan manis mempengaruhi mental illness ya? Iya. Sebenarnya nggak spesifik langsung ke mental illness sih. Jadi itu alurnya agak panjang nih. Jadi yang namanya makanan itu memang bisa memberikan dampak ke mood kita memang. Tadi teman-teman juga bilang kan kalau misalnya mereka makan mereka happy gitu. Karena faktanya memang ketika kita makan ada hormon dopamin di situ yang meningkat, yang bikin merangsang emosi kita menjadi lebih senang. Jadi wajar kalau emang mereka happy setelah makan. Nah, tapi ternyata mood ini juga bisa mempengaruhi apakah kita ingin makan apa enggak. Nah, tadi pertanyaannya gimana ya? Makanan manis itu. Oh, makanan manis iya, benar apa enggak? Nah, faktornya berarti dari makanan ini mempengaruhi mood. Jadi bagaimana makanan mempengaruhi mood itu misalnya ada jalurnya masing-masing. Jadi beberapa kandungan di makanan itu memang memiliki faktor ke arah memperbaiki mood. Antara lain itu kalau semisal tadi makanan manis, dia kan memang mengandung gula ya, karbohidrat ya, yang apabila kita makan juga mampu meningkatkan cita rasa sehingga merangsang emosi menjadi lebih baik. Namun ketika kita konsumsi terlalu berlebihan, ini kan juga seperti tadi yang salah satu bilang, Bu Tri bilang, itu bisa mempengaruhi gula darah. Apabila kita konsumsi itu secara jangka panjang, itu selain
mungkin resiko penyakit degeneratif seperti penyakit diabetes mellitus itu bisa meningkat. Nah, kalau dalam ranah ke arah mental illness, ini mungkin nggak secara spesifik, tapi ada beberapa penelitian sebenarnya, bukan saya mengatakan gitu. Jadi beberapa penelitian ini bilang bahwa orang-orang dengan diagnosa mental illness, antara lain depresi, kecemasan, itu tuh punya ciri khas yang sama. Mereka rata-rata itu punya kekurangan dalam hal zat gizi mikro. Ada yang kekurangan vitamin B9, folat, ada yang kekurangan zinc, ada yang kekurangan mineral-mineral yang lain lah. Nah, ternyata ditariklah garis lurus. Ternyata tidak hanya makanan manis, ternyata makanan-makanan lain yang secara garis besar miskin gizi, itu ternyata indikasinya kan ke arah kekurangan defisiensi zat gizi mikro yang jika diteruskan dalam jangka panjang itu bisa resiko tinggi terhadap mental illness. Bisa nanti mungkin beberapa tahun ke depan mungkin dia akan timbul beberapa gejala yang condong ke arah depresi. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi memang nggak spesifik hanya makanan manis, tapi secara keseluruhan makanan yang kurang miskin zat gizi lah modelnya gitu. Jadi panjang ceritanya dia. Jadi tanggapan Ibu tentang tadi kan ada pertanyaan juga tentang diet. Diet. Yang, Oke. Jadi kayak di TikTok tuh sering Bu timbul kayak video tentang cara diet, pagi wajib makan ini, siang makan ini, malam nanti makan ini, terus airnya tuh ada takarannya juga tuh Bu, sehari minimal 8 gelas kalau nggak salah tuh ya. Itu menurut Ibu, tanggapan Ibu gimana? Jadi yang namanya diet, mungkin Mbak di mindsetnya sama Masnya, mungkin Mas Galang sama Mbak Hana, diet itu persepsinya mungkin hanya seputar penurunan atau penaikan berat badan mungkin ya. Saya mau diet hari ini gitu kan. Dalam pikiran orang-orang, oh kamu menurunin berat badan gitu. Padahal sebenarnya kalau dari kami ahli gizi, yang namanya diet itu tidak hanya seputar menaikkan atau menurunkan berat badan. Diet itu sifatnya lebih umum. Jadi bisa ke orang, misalnya orang punya hipertensi, bagaimana dia makan sehari-hari biar tekanan darahnya terkontrol, itu seperti apa, itu juga diet. Terus untuk orang diabetes, bagaimana agar gula darahnya itu nggak lebih dari normal atau tidak terlalu terendah, itu juga diet. Jadi banyak sebenarnya, dan diet itu sifatnya personal, per orang. Jadi misalnya nih, Mas Galang misalnya, Bu, saya pengen diet nih, pengen supaya saya bisa lebih sehat. Misalnya Mas Galang goals-nya adalah misalnya menurunkan berat badan atau menaikkan gitu kan. Itu akan spesifik hanya untuk Mas Galang, tidak bisa diterapkan ke Mbak Hana. Karena yang saya jadikan acuan untuk membuat pola makannya Mas Galang, itu basicnya dari berat badannya Mas Galang, tinggi badannya Mas Galang, aktivitas Mas Galang. Jadi memang spesifik datanya Mas Galang. Sehingga ketika kita terapkan ke Mbak Hana, beda dong. Makanya mungkin kita ketika melihat yang ada di sosial media, memang banyak influencer yang sharing, dan beberapa bahkan bikin buku ya, beberapa bikin buku tentang diet yang mereka terapkan dan ternyata sukses. Ketika dicoba di orang lain ya nggak salah ketika orang lain itu gagal pakai diet itu, karena emang itu bukan buat dia dietnya, buat orang lain gitu yang membuat. Jadi memang seperti yang dikatakan Putri, bener, kalau mau diet tanya aja sama ahlinya gitu, lebih efektif, lebih cocok lah. Jadi spesifik per orang, jadi memang nggak bisa sembarangan kita kalau pakai dietnya, menerapkan diet punya orang sukses, saya pengen coba kali aja sukses, nggak bisa kayak gitu, bisa jadi malah takutnya kenapa kan gitu. Kan tadi kita udah berbicara tentang diet nih Bu, tips and triknya Ibu nih spesifik untuk orang-orang yang mau diet itu gimana sih cara yang baiknya gitu Bu? Ini diet yang menurunkan apa gimana? Yang menurunkan bisa Bu. Menurunkan, contohnya menurunkan ya? Iya bener. Jadi kalau menurunkan itu kan ada dua. Ibaratnya nih, Anda tahu neraca kan, jungkat-jungkit deh. Ya. Mainan anak jungkat-jungkit. Ketika misalnya berat sebelah, kan pasti yang sisi satunya naik. Semisal yang di sini adalah apa yang kita makan, yang di sini adalah aktivitas yang kita lakukan. Ketika apa yang kita makan itu lebih banyak dibanding aktivitas kita, misalnya kita nyamilnya banyak tapi kerjaannya cuma molor depan komputer, duduk aja, nggak ada aktivitas yang lebih, itu kan apa yang kita simpan, yang dikeluarkan itu nggak sebanyak apa yang kita makan gitu kan modelnya. Jadi yang terjadi adalah peningkatan berat badan. Sebaliknya, ketika kita makannya itu mungkin cukup atau kurang, tapi aktivitas kita besar, itu malah akan terjadi penurunan. Jadi ketika kita goalsnya adalah mau menurunkan berat badan, itu yang pertama dilakukan adalah jangan target terlalu berlebihan.
Jangan target saya sebulan mau turun 10 kilo. Anda bisa berakhir di rumah sakit kalau kayak gitu. Jadi ya goalsnya itu yang standar aja lah. Sebulan itu biasanya orang normalnya ya mungkin turun sekitar 1 kilo atau setengah kilo. Kalau mau target banyak-banyak itu mungkin, apalagi kalau pakai obat pencahar yang biasanya dijual, itu mungkin beratku turun. Yang turun itu bukan lemak Anda atau apa ya yang ada di badan, itu mungkin air yang turun, ya malah bisa bikin dehidrasi, itu malah nggak bagus. Jadi yang pertama goalsnya itu yang standar aja, yang manusiawi, itu bisa dikonsultasikan di ahli misal seperti itu. Nah yang kedua adalah menerapkan pola. Pertama misalnya nasinya itu biasanya 2 porsi nih, 2 piring, kurangilah pelan-pelan. Ya mau menurunkan kan, masa nasinya tetap sama kan ya, kurangilah pelan-pelan, jangan terlalu drastis. Bertahap, benar. Bertahap. Apabila ternyata masih lapar, ubahlah snack yang biasa Anda makan. Misalnya biasanya Anda nyemil misalnya snack ciki-cikian atau kayak keripik gitu, misalnya 2 bungkus habis. Cobalah ganti dengan makanan yang lain. Kan banyak snack itu kan, nggak harus keripik, nggak harus ciki, nggak harus es krim, nggak harus wafer kan. Bisa coba pakai mungkin salad, buah, atau mungkin bentuk-bentuk yang lainnya, misalnya singkong rebus kah atau apa. Jadi pilihlah makanan-makanan yang bisa dengan kalori yang sama, tapi bisa ngasih efek ke Anda, bukan kalori kosong modelnya tuh gitu. Itu yang kedua. Tadi seberapa? 1, 2, oke. Yang ketiga, cobalah atur aktivitas. Mungkin ketika kita kan mungkin masih banyak kuliah, kemudian saya bekerja, pilihlah aktivitas yang mungkin tidak mengganggu pekerjaan rutin, tapi bisa membantu Anda meningkatkan aktivitas fisik di luar waktu aktif, maksudnya aktif fokus bekerja atau kuliah ya. Bisa memilih dan itu lakukanlah secara rutin. Bisa. Sekarang kan banyak tipe olahraga rumah ya. Bisa pilates, bisa yoga. Bahkan sekarang YouTube pun ngajarin gitu loh. Cara mengecilkan perut, lakukan plank. Atau gimana gitu kan, atau squat gitu segala macam. Jadi sekarang olahraga itu bisa di mana aja. Tapi lakukanlah dengan rutin. Dan tadi harus punya goals. Goalsnya jangan yang terlalu tinggi. Mulailah secara bertahap. Nanti ketika Anda lakukan itu semua secara rutin, pelan-pelan nanti bakal turun kok. Dan turunnya itu nggak yang kalau lemak langsung hilang, itu kan lapisan kulit akan jadi lebar. Nggak yang tahu yang kalau dipegang goyang-goyang gitu kan, goyang-goyang gitu. Nah, jadinya bisa lebih kencang. Karena di situ selain lemaknya keluar, otot terbentuk. Beda ketika kita hanya menghilangkan lemak, goyor-goyor, nggak bagus malah kelihatannya. Tapi ketika kita iringin dengan aktivitas fisik, olahraga, itu bisa terjadi pembentukan otot kita bisa menjadi lebih besar, lebih berisi, nah badan kita jadi kencang gitu deh. Itu yang dilakukan oleh banyak trainer ahli di gym, biasanya ngajarinnya kayak gitu. Kembali lagi nih Bu, kita ke food and mood. Jadi apakah makanan yang diterapkan di diet itu bisa membuat mood orang itu naik atau turun? Bisa, ketika kita memilih yang baik. Dan jadi sebenarnya secara garis besar memang kita kalau memakan, tadi kan banyak banget yang bilang junk food ya. Junk food itu enak sih memang, cepat saji juga gitu, nggak salah sebenarnya. Cuman memang bisa menaikkan mood. Yang tadi saya bilang ada hormon dopamin di sana. Cuman kita punya pilihan nih. Kita mau bahagia sesaat, bisa dua-duanya, bisa langsung bahagia sih, bisa naikin mood memang. Tapi jangka panjangnya ada efek negatif yang kalau nggak dicegah gitu kan. Tapi kita punya pilihan lain, kita bisa meningkatkan mood juga, makan juga, tapi dengan efek jangka panjang yang bagus. Yaitu tadi dengan memilih makanan yang sehat, yang kaya akan zat gizi. Ternyata ada beberapa penelitian, contoh-contoh orang, tahu orang Jepang kan? Tahu Bu, Orang Korea kan? Kalian tahu kan mereka banyaknya tuh makannya sayur. Beda kan dengan contoh orang Western Amerika, yang dia Western diet itu kan modelnya tinggi kalori, lemak gitu kan, daging-dagingan tuh full. Bandingkan dengan orang Jepang atau suku atau orang yang aplikasinya Mediterranean diet. Itu kan biji-bijian, sayur-sayuran full. Itu ternyata indeks kebahagiaan, kepuasan hidup itu lebih tinggi orang yang pakai diet Mediterranean atau full sayuran kayak Korea sama Jepang gitu dibandingkan Western diet. Karena ternyata orang-orang dengan diet yang Western tadi, dia jangka panjangnya tuh ternyata punya efek kecemasan. Dia punya angka kecemasan yang tinggi, gejala depresinya ada, insomnia ada. Sekarang kalau misalnya mungkin detik ini bahagia, tapi ternyata next beberapa tahun lagi kita malah jadi down gitu kan. Buat apa gitu kan? Kita kan melakukan apa yang kita makan sekarang untuk
ke depannya. Jadi biar lebih efektif gitu loh modelnya. Jadi sekarang tinggal mau milih, mau sekarang happy, besok gimana, atau happy seterusnya gitu kan. Iya. Karena yang namanya mood kan naik turun ya. Benar-benar. Lebih stagnan ketika kita memilih yang sehat. Tadi kan Ibu bilang dietnya itu kalau di orang luar itu doyannya kayak konsumsi sayur gitu Bu ya. Terus kalau tanggapan Ibu nih, kan beberapa teman saya atau saya lihat di real life kayak real life. banyak banget yang nggak doyan makan sayur nih Bu. Itu gimana Bu tanggapan Ibu? Terus untuk mereka sendiri tuh ganti sayurnya itu dengan apa gitu Bu, biar konsumsi sayurnya itu bisa terpenuhi di tubuh mereka gitu. Oke. Itu sulit ya. Apalagi untuk beberapa anak yang mungkin dari kecilnya itu pengenalan sayurnya itu dia kurang. Saya nggak menutup kemungkinan, karena beberapa kasus anak-anak kecil zaman sekarang biar nggak nangis dikasihnya apa? Ciki, jajan, sosis. Nah itu nggak menutup kemungkinan ketika dia besar dia jadi pemilih, bisa jadi nggak suka makan sayur gitu kan. Nah kenapa caranya supaya dia suka makan sayur? Belajarlah untuk memasak kali ya. Karena ketika kita memasak, apapun yang kita masak kita makan. Benar-benar. Dan sekarang ini banyak resep-resep yang tidak monoton. Mungkin dia akan bosan ketika dia makan masakan rumahan yang mungkin hanya tumis-tumisan membosankan gitu bagi dia. Tapi ketika dia mau mencoba mencari misalnya di YouTube, di Google segala macam, saya rasa sekarang banyak sekali menu-menu makanan bisa dicoba. Misalnya beberapa resep saya pernah lihat yang menarik sih, kimbap. Nah itu kan ada sayurnya sebenarnya kan, dan bentuknya itu kalau mungkin orang-orang mikir nggak kayak sayur yang biasa kita makan di rumah, tapi itu sebenarnya isinya sayur. Kemudian beberapa makanan lain yang khas luar negeri gitu kan bisa diolah. Jadi tergantung kreativitas masing-masing sebenarnya. Kalau ketika dia nggak doyan makan sayur, gantinya apa gitu kan? Iya benar. Pertanyaannya. Ada beberapa komponen yang bagus di sayur. Contohnya B12 ya. Itu vitamin yang sangat bagus untuk wanita khususnya untuk mencegah anemia. Ketika itu tidak dikonsumsi secara baik, kurang nih. Efeknya banyak banget. Jadi kalau bisa makanlah sayur, kalaupun tidak bisa langsung banyak, perlahan. Dan kalaupun masih sulit, kalaupun lagi nih, diolah yang lain dan cobalah untuk makan buah juga. Jadi setidaknya adalah serat-serat yang masuk kayak gitu. Tapi ya pelan-pelan, karena kan kalau apapun yang dipaksakan tuh nggak bagus ya. Saya tim yang pelan-pelan tapi pasti. Jadi makanlah sedikit-sedikit, cobalah, tapi jangan berhenti untuk belajar menyukai gitu kan. Kali aja nanti suatu saat malah jadi doyan banget sama sayur. Kayak saya waktu kecil, saya juga bukan tipikal anak yang ketika dikasih sayur langsung mangap, beda dengan ketika dikasih sosis. Kalau sosis saya ngambil sendiri, kayaknya langsung saya makan deh. Tanpa ditawarin loh ya. Tapi kalau sayur kayaknya saya sebentar, kayak gitu. Cuman makin kesini saya makin sadar, oh sayur itu bagus. Kalau saya makan sayur, pencernaan saya lancar. Kalau makan sayur, saya lebih sehat. Kalau makan sayur, kemudian saya merasa dari segi luaran, oh ternyata dari segi kulit saya lebih bagus kalau sering makan sayur, lebih kencang, lebih lembab dibandingkan ketika saya nggak makan sayur. Mungkin saya terlihat pucat, lemas, gitu kan, beda. Ya lebih balik ke dirinya masing-masing sih. Semoga teman Anda segera kembali ke jalan yang benar. Oke Bu, mungkin kali ini kita lihat video terlebih dahulu Bu ya yang bakal ditayang. Iya. Ada video Videonya lagi ada nih, di sini Bu. Langsung aja kita tonton dulu ya. Siapa yang tidak suka Indomie goreng? Banyak yang beranggapan bahwa makan Indomie tidak baik, tetapi tergantung cara masaknya. Kita bisa meminimalis fat dan kalorinya. Opa akan tunjukkan cara memasak yang betul. Oke? 200 kalori. Buang minyaknya. 50 kalori. 50 kalori. 25 kalori. Ini komplit, ada karbo, ada protein, ada serat dengan total kalori 325. Ini masih bisa dikurangi lagi kalorinya. Mari coba tunjukkan. Nah, sini loh caranya. Nah, Ibu kan tadi lihat tuh video opa-opa lagi makan Indomie sambil lari tuh Bu. Nah, tanggapan Ibu gimana kalau misalnya lagi diet tapi tetap konsumsi makanan yang tinggi kalori tapi dia juga olahraganya kayak gitu Bu? Itu gimana ya pendapat Ibu? Kayaknya kalau olahraga sambil makan, pertama perut Anda seduhan sakit, yang kedua makannya tumpah. Oke, kalau saya lihat nih ya, sebenarnya kan kalau mie itu kan kalau dari minyak doang, minyak aja nih,
itu kan sumber karbohidrat juga. Sebenarnya itu nggak salah kalau makan mie. Kemarin ada yang sempat nanya sama saya suka makan mie, tapi mie-nya itu saya olah sendiri. Saya cuma ambil mie-nya doang nih, minyak, bumbu segala macam saya buang, saya pakai bumbu sendiri. Fine-fine aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa beneran. Bukan berarti mie itu totally nggak boleh. Boleh, Anda tuh makan mihun kan, pasti. Makan mie ayam ya ada mie-nya. Bakso. Makan bakso ada mie-nya. Mie-nya itu boleh, tapi yang bermasalah di sini kan bumbunya itu ternyata banyak banget natriumnya, banyak banget istilahnya asinnya tuh banyak gitu loh maksudnya. Ketika dikonsumsi secara berlebihan itu yang nggak bagus. Dan kalau bisa bumbunya dibikin sendiri, why not? Bagusnya bikin sendiri. Dan tadi bener banget si Opa kan tadi nambahin. Sebenarnya Opa itu agak denial di hati saya. Jadi ada sayurnya ya tadi. Nah itu sangat bagus menurut saya. Dia setidaknya sudah ada inisiatif untuk menambahkan di situ ada seratnya, ada sayurnya, dan dia nambahin beberapa lauk ada. Tapi hewani semua kayak tadi tuh ya, sosis sama telur. Nggak apa-apa sih, tapi yang penting dia sudah secara overall kalau makan mie itu fine-fine aja, nggak apa-apa. Mau orang gym makan mie nggak apa-apa, mahasiswa makan mie rapopo. Yang jelas lebih bagus lagi ketika mungkin bumbunya bikin sendiri, atau jangan sering-sering, nggak bosen kah makan mie terus. Dibarengin sama yang lain. Oh enak ya? Iya, banget. Padahal penggemar mie ya Mas Galang ya? Sehari 3 kali makan mie. Astagfirullah. Ini makanan pokok jadinya Bu ya. Tapi kayaknya mie-nya Galang dengan mie-nya Opa beda. Beda. Mie-nya Opa itu ada modalnya. Ya. Nah, kadang apa ajannya Galang mah apa yang dibungkus itu yang dimakan Galang. Langsung makan. Makan. Pasrah ya. Kadang tambahin nasi lagi. Iya sih Bu, problematikanya Indonesia sekarang itu mie campur nasi. Telur, nasi. Tuh. Enak ya. Enak banget. Tambahin sawi, tambahin kol. Wah. Kenyang. Wah, banget. Luar biasa. Mie-nya 2 lagi. Mie-nya 2 kasih nasi. Ya. Oke, itu kenyang, itu Kak, ya jelas kenyang ya. Iya. Istilahnya mie satu bundel kotak gitu kan 1 porsi. Iya. Dia mie-nya 2 porsi. Nasi 3. Jadi dia makan 3 porsi karbohidrat dengan mungkin dalam 1 kali makan. Terus Anda sayurnya sebanding nggak dengan 3 karbohidrat tadi? 3 porsi. Sayurnya nggak banyak sih Bu. Agak Kalau banyak. sawi doyan. Kadang Sawi doyan. Satu ikat itu saya kadang habisin Sendirian. sendiri. Sekali makan? Nggak, kadang 2 kali aja sih, 2 kali lah. Ya setidaknya ada sedikit pembanding ya, ada sedikit. Cuman jangan keterusan. Itu perut aman. Aman dulu sampai sekarang. Nggak tahu nanti tapi Bu. Mungkin ya ambil dikontrol lah. Itu kan karbohidratnya double ya, nggak aman kah? Mending karbohidratnya tuh yang secukupnya aja, tapi kenyang yang lain tuh dibarengin dengan, kan kenyangnya ini sama nih ceritanya nih, dibanding 2/3-nya karbo doang, kemudian 1/3-nya yang lain mending dibandingin 1/3-nya karbo, 1/3-nya sayur, 1/3-nya lauk, kan kenyangnya dari 3 sumber tuh, lebih efektif lah. Tapi emang enak sih nasi pakai mie-nya. Kayak ada yang kurang gitu kalau nggak pakai nasi Bu ya. Jangan-jangan bakso Anda makan pakai nasi ya? Enggak. Oh enggak. Pakai bakso pakai tangan Bu. Galang aja deh kayaknya Bu ya. Gua. Ini panas ini makan mentolnya. Astagfirullahaladzim. Oh iya, saya tahu Anda bercanda. Anda debus kan Anda panas itu soalnya saya. Jadi limbat. Kebal. Oke. Oh ya Bu, tadi kan ada bahas juga nih soal makanan yang berlebihan kayak mie itu, makanan berlebihan campur nasi, karena kan karbo ketemu karbo tuh Bu. Nah terus tanggapan Ibu nih mengenai misalnya mukbang, tapi kali ini mukbangnya itu sayur Bu. Itu gimana menurut Ibu? Apakah itu memang healthy untuk tubuh atau nggak baik gitu? Ada mukbang sayur? Ada Bu, sayurnya mentah. Hah? Sayurnya mentah. Sayur apa itu? Kayak daun singkong sama batang-batangnya dan sayur-sayur yang biasa jadi lalapan itu Bu. Ah, ya. Tapi tidak direbus dulu atau tidak diapain? Oh. Ini pertama kali saya dengar, karena biasanya mukbang itu kalau nggak makanan yang full makanan besar kayak yang pedes banget, ayam goreng banyak banget, ayam saus gitu kan, atau mie maybe, ini sayur mentah pula. Sebenarnya dibanding jumlahnya yang katanya sangat banyak, saya lebih khawatir itu bakteri aman. Karena kan sayur, kalau misalnya direbus, oke lah, bakterinya panas kan, mungkin berkurang gitu kan. Ketika dia tidak diberikan pengolahan apapun, khawatirnya di situ masih ada bakteri yang tertinggal, ada salmonella di sana kan. Malah bahaya kalau saya bilang mah. Salmonella itu kan ketika masuk ke dalam tubuh dari asing itu, efeknya banyak banget, bisa penyakit tipes misalnya kan. Tapi kalau misalnya dari segi jumlah, saya memegang prinsip lagi, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi mungkin ketika sayur berlebihan pun,
Mungkin apa ya, dibilang efeknya beda dengan yang ketika karbo berlebihan, itu mungkin iya. Tapi memang, apa sih kalau menurut saya, itu perut-perut kita kan tidak terlalu elastis ya. Benar. Ketika kita terlalu makan banyak atau berlebihan gitu, apakah perut kita nanti mampu toleran? Bisa jadi mungkin setelahnya ini ada diare atau gimana gitu kan. Jadi saya penganut yang berlebihan itu tidak baik gitu. Ketika Anda nonton mukbang silahkan, tapi kalau Anda mau tiru tolong dipikirkan kembali. Anda besok masih ada yang harus dikerjakan gitu kan. Jangan berlebihan lah gitu kalau saya mah. Tapi unik ya dia makan mentah kayak kelinci. Kalau di Indonesia itu orang Sunda Bu, kebetulan. Dia lalapan. Lalapan. Lalapan itu biasanya direbus sebentar baru diangkat atau enggak dicuci gitu kan. Kayaknya ini dicuci aja Bu. Tapi Betul-betul kan masih. daun singkong. Iya, utuh Bu sama batang-batangnya tuh. Mungkin saya karena bukan penyuka lalapan kali ya. Oke, mungkin itu fine menurut mereka, tapi menurut saya kalau berlebihan kayaknya nggak oke deh buat pencernaannya dia khususnya ya. Gitu kan. Tadi kan bahas masalah makanan mentah yang nggak dicuci tuh ada bakterinya. Tanggapan Ibu nih, kan kita kan tahu sendiri kalau misalnya di luar negeri tuh ada makanan mentah yang memang orang-orang itu banyak yang suka. Jadi benar, sushi. Itu tanggapan Ibu, itu kan makanannya tuh mentah, nggak diolah. Itu ada bakterinya gitu kan. Menurut Ibu gimana? Itu cocok nggak sih sama lambung kita? Baik nggak sih untuk tubuh kita atau malah sebaliknya gitu? Gitu. Kalau sushi ini biasanya dia diolah oleh orang-orang khusus ya, biasanya sudah bersertifikat. Dan siapapun yang bersertifikat pasti dia sudah ada persiapannya lah, nggak. Ada dasarnya itu ya? Iya, ada dasar. Misalnya ada SOP-nya, dia harus seperti apa supaya tetap clean gitu, tetap bersih gitu kan. Nah, sebenarnya memang ada beberapa anjuran. Sushi kan mentah. Sushi itu tidak dianjurkan untuk kalangan-kalangan yang memang dia beresiko. Seperti ibu hamil, anak kecil, anak balita, bayi gitu. Itu nggak boleh makan sushi. Karena dikhawatirkan meskipun sebersih apapun, takutnya tetap ada kontaminan yang masuk, malah nanti jadi sakit gitu. Tapi secara keseluruhan, saya yakin yang dibuat oleh resto-resto itu sudah cukup bersih. Cuman memang ketika mungkin kondisi kita kurang bagus atau kita ada penyakit resiko, khususnya tadi yang golongan resiko tadi, itu sebaiknya dihindari dulu lah sushi daripada nanti malah berefek kurang baik ke badan gitu. Sama kayak makanan bakar-bakaran kan juga gitu kan. Apalagi ketika dia terlalu gosong, terlalu hitam dan Anda makan hitam-hitamnya, itu sangat karsinogenik. Jadi kalau makanan yang bakar atau apa yang bakar harus dibuang hitam-hitam Ibu? Kalau Anda makan juga pahit sih, Anda doyan. Tapi biasanya yang kayak gitu malah ada cita rasanya sendiri gitu. Gosong gitu rasanya. Iya, ciri khasnya gitu Bu. Kan biasanya di bagian kulitnya gitu, nanti dicampur ke dagingnya dikit gitu. Oh my god, saya tuh nggak suka karena itu pahit banget. Ada memang di resiko karsinogeniknya tinggi ya. Jadi mungkin lah sekali dua kali fine aja, tapi mungkin next time dibanding dibakar ada opsi panggang, dimana di situ dia nggak ada tuh hitam-hitam gosong kena batu bara gitu kan, lebih sehat juga dan resiko karsinogeniknya kena kanker masa depan lebih rendah. Jadi kan ada opsi yang lain, pilihlah opsi yang lebih baik. Kalau gak langsung kayak gosong-gosong ya coba pertimbangkan kembali. Masa suka yang pahit-pahit sih, katanya nggak suka pare. Ya abis ini langsung ubah mindset lagi Bu. Oke. Habis dari podcast ini Bu ya, langsung inspiration. Dapat hidayah sedikit. Wah, asik. Saya rasa ngasih tahu sih ya. Oke, gimana? Oke teman-teman, sudah sangat luar biasa ya penjelasan dari Ibu dari awal sampai akhir. Bener banget. Selain kita bincang-bincang, tapi kita juga di sini dapat pelajaran banyak ya tentang food, mood, gizi juga Bu ya. Penjelasan mental illness yang tadinya nggak tahu, benar banget. Dan ingat, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Jadi habis dari podcast ini teman-teman segeralah ubah mindset untuk menjadi lebih sehat. Betul. Oke, terima kasih semua. Kami mohon maaf kalau misalnya ada yang disalahkan, baik dari tutur kata ataupun penyampaian kita. Terima kasih dan bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share juga video ini ya teman-teman semua. Oke, mantap. Terima kasih.